Implementasi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro dalam aksi nyata Modul 1.1 oleh Sri Asih Rezeki SPD, calon guru penggerak Angkatan 11 SMP Negeri 2 Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara. Yang pertama, proses pembelajaran sebelum mempelajari Modul 1.1. Mempelajari Modul 1.1, pembelajaran saya cenderung berpusat pada guru. Di samping itu, fokus pembelajaran saya cenderung penyelesaian materi. Saat suasana pembelajaran sebelumnya, teacher center, pembelajaran berpusat pada guru, yaitu guru dianggap sebagai satu-satunya sumber ilmu. Yang kedua, proses perubahan pembelajaran sesudah mempelajari Modul 1.1. Pemikiran pendidikan dari Ki Hajar Dewantoro yang tertuang di Modul 1.1 dilakukan secara daring dan luring. Pemikiran tersebut mengilhami saya untuk memperbaiki praktik pembelajaran saya. Paradigma filosofi Ki Hajar Dewantoro pembelajaran berpusat pada murid atau student oriented. Berawal dari pemikiran Ki Hajar Dewantoro, akhirnya saya merenung bahwa mendidik itu tidak hanya sekedar transfer ilmu pengetahuan, namun hendaknya dapat menuntun murid untuk menumbuhkan kekuatan kodratnya. Saya akhirnya menyadari pentingnya memberikan pembelajaran yang berpusat pada murid. Saya termotivasi untuk melakukan perubahan berupa perbaikan dalam praktik pembelajaran. Harapannya setelah melakukan perubahan-perbaikan proses pembelajaran, nantinya murid-murid akan antusias dan pembelajaran pun lebih menarik serta menyenangkan. Yang ketiga, ide yang timbul selama perencanaan proses pembelajaran sesudah mempelajari Modul 1.1. Semua rencana tersebut saya terapkan dalam aksi nyata, yaitu mengubah pendekatan pembelajaran semula teacher oriented menjadi student oriented. Caranya menyajikan pembelajaran yang interaktif, inovatif, kolaboratif, mandiri, dan menyenangkan. Yang keempat, dokumentasi praktik baik pembelajaran sesudah mempelajari Modul 1.1. Proses merencanakan pembelajaran meliputi berdiskusi dengan rekan sejawat guru mata pelajaran di sekolah, dan juga menyiapkan perangkat pembelajaran, modul ajar, tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, asesmen, dan media pembelajaran. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Sebelum pembelajaran dimulai, diawali dengan berdoa, serta apresiasi, pemberian motivasi, dan penyampaian tujuan pembelajaran. Penyampaian langkah-langkah pembelajaran. Guru membimbing murid mencari informasi tentang ekonomi kreatif. Guru memastikan murid mendapatkan informasi ekonomi kreatif melalui bahan bacaan, buku cetak, maupun internet. Untuk menghindari kejenuhan, maka murid bersama guru melakukan kegiatan ice breaking. Foto suasana murid sedang melakukan penyegaran dengan ice breaking. Berikut video suasana ice breaking untuk penyegaran kembali suasana kelas. Selanjutnya, berkolaborasi dalam kelompok. Guru membimbing murid dalam diskusi kelompok, dan juga guru membimbing murid yang ada kesulitan dalam penyelesaian tugas kelompok. Untuk mewujudkan kepemimpinan, maka murid menunjukkan hasil kerja kelompok ekonomi kreatif melalui Google Jamboard, dan juga murid mempresentasikan materi ekonomi kreatif. Pada bagian akhir, guru membimbing murid menyimpulkan pembelajaran, refleksi, dan penguatan karakter. Kegiatan ini meliputi guru membimbing menyimpulkan pembelajaran, melakukan refleksi untuk memunculkan nilai keberanian dalam diri murid untuk mengekspresikan dirinya, perasaannya, dan keterampilannya tentang pembelajaran yang telah dilaksanakan. Penguatan karakter bertujuan untuk menanamkan budi luhur dalam diri murid. Kelima, tantangan dan solusinya dalam praktik aksi nyata sesudah mempelajari Modul 1.1. Tantangan dan solusi. Tantangan yang pertama berupa beberapa murid masih ada
yang kurang percaya diri sehingga belum berani untuk presentasi di depan teman-temannya. Adapun solusinya adalah guru berusaha untuk memotivasi murid dengan memberikan penguatan dan melatih untuk berani presentasi di depan teman-temannya. Adapun tantangan yang kedua yaitu berupa beberapa murid masih ada yang kurang mandiri sehingga masih bergantung pada teman dalam kelompoknya. Adapun solusinya adalah guru berusaha memberikan bimbingan secara individu berupa pendekatan yang komunikatif agar murid memiliki sikap mandiri tidak tergantung pada kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yadkia Sinati Maulana dari kelas 8. Saya sangat senang mengikuti pembelajaran Bu Asi. Pembelajaran terasa tidak membosankan dan saya mengikuti dengan antusias. Saya merasa mudah dalam memahami pembelajaran IPS. Pembelajaran Bu Asi tidak membosankan dan tidak membenci karena selalu ada SPD. Apalagi dalam pembelajaran sering menggunakan media kekinian seperti menggunakan handphone untuk menyalurkan pendapatnya melalui Google Jamboard. Saya dan teman-teman merasa terbimbing dalam pembelajaran. Setiap ada kesulitan, Bu Asi dengan telaten memberikan bimbingan kepada kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Juli Astuti, Sarjana Pendidikan, guru SMP Negeri 2 Pejawaran, rekan kerja dari Ibu Sri Asih Rejeki, Sarjana Pendidikan. Saya telah mengobservasi jalannya pembelajaran yang telah dilakukan oleh Ibu Sri Asih Rejeki SPD. Dalam pelaksanaan observasi, saya melihat adanya perbedaan dengan pembelajaran sebelumnya pada umumnya. Dalam kegiatan belajar mengajar, Ibu Asih telah melakukan pembelajaran dengan menyampaikan tujuan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid, berdasarkan asesmen awal yang telah beliau lakukan sebelumnya. Langkah-langkah pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan perencanaan. Beliau menggunakan media pembelajaran yang menarik bagi murid, yaitu menggunakan Google Jamboard. Pada pembelajaran, beliau melakukan pembimbingan diskusi setiap kelompok. Untuk menghindari kejenuhan, beliau juga menggunakan ice breaking berupa lagu-lagu kearifan lokal tentang dieng. Penanaman karakter dalam pembelajaran telah dilakukan oleh beliau dengan menanamkan karakter kepemimpinan untuk tampil presentasi di depan teman-temannya dan untuk memimpin diskusi serta untuk menerima masukan pada waktu argumentasi. Pada akhir pembelajaran, beliau juga menyimpulkan bersama murid dan melakukan refleksi pembelajaran bersama dengan murid. Demikian hasil observasi yang telah saya lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.